Dasar lagi muncul Ibnu Sina, Avicenna. Beliau dikenal sebagai the father of pharmacology, bapak farmakologi, atau Asy-Syekhul Ar-Rais At-Tib, maha gurunya kedokteran. Yang paling dasar daripada penemuan beliau, gurunya daripada segala dokter, Ibnu Sina atau Avicenna ini mampu menemukan penyebab penyakit yang disebut namanya virus. Lalu bagaimana cara menanganinya kalau orang terkena virus supaya ini orang tidak menularkan kepada yang lain? Disebutlah ada yang disebut di rahimahullah membatasi penularan virus yang disebut karantina. Kemarin ada virus namanya Mas Corona, Ibu Covid datang. Lalu kemudian ternyata seluruh negara menggunakan sistem karantina. Dari luar negeri datang karantina dulu. Yang digunakan siapa itu prosesnya? Teori siapa? Ibnu Sina. Ternyata tidak ada perkembangan pendokteran itu, Pak. Mereka masih sujud kepada ulama-ulama ahli. Jadi punya siapa ini? Dunia ini? Islam. Oke, lanjutkan. 40 tahun ditambah 80 tahun ditambah 500 tahun. 520 tahun lah. Jadi berapa tuh, Pak? Assalamualaikum, Pak. Oke, segitu tahun lah. 40 tahun kita dari tahun 1258. Hadirin, karena ini Abbasiyah jatuh. Diserang oleh si Hulagukan. Hadirin rahimakumullah, Abbasiyah runtuh. Tapi kemudian hadirin bangkit lagi, pindah ke Mesir. Kerajaan Mamluk meneruskan daripada Abbasiyah. Tapi kekuasaannya sudah meredup. 40 tahun Islam tidak memiliki pemerintahan dunia, timbul lagi hadirin rahimakumullah El-Tughul melahirkan seorang anak namanya Utsman Ghazi. Di mana itu? Di yang sekarang Erdogan itu di mana? Di Turki. Lahirlah hadirin rahimakumullah Khalifah Bani Utsmaniyah. Utsman Al-Ghazi, putranya El-Tughul, dengan semangat hadirin rahimakumullah pedang yang dia pegang daripada pedangnya Utsman ibnu Affan, sehingga anaknya disebut hadirin rahimakumullah Utsman. Dia menamakan Utsman karena ingin seperti pedangnya Utsman. Beliau pelarian yang dikejar-kejar hadirin rahimakumullah oleh keturunan daripada si Hulagukan, atau Hulagukan ini anak daripada cucunya daripada Genghis Khan. Dibantai. Beliaulah yang kemudian bisa melawan daripada dominasi daripada Genghis Khan. Berkembang dari tahun 1300 sampai tahun 1924. 600 tahunan lebih. Yuk, sekarang kita hitung. 40 ditambah 80 ditambah 520 ditambah 600 tahun. Jadi berapa itu? 1200 lebih ya? 1220. Tadi tinggal sisa berapa? 2022 dikurangi 600 tahun tinggal 1400 tahun. 1400 tahun dikurangi 1220. Dari 1400 tahunan maka Islam berjaya memegang hadirin rahimakumullah yang dinamakan dengan apa tadi? Bukan budaya, apa namanya? Apa tadi? Bukan kebudayaan, di dalamnya ada budaya, di dalamnya ada ekonomi, di dalamnya ada tata aturan negara. Itulah yang disebut dengan peradaban. Siapa yang memegang peradaban dunia dari 1450 tahun lebih? 1250 tahunnya dipegang oleh Islam. Jadi jelas, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi dunia ini milik siapa, Pak? Peradaban ini milik siapa? Oke, yuk kita buktikan. Hal kecil saja. Kita nikah dengan istri kita. Susah Pak untuk menyatukan. Iya, kalau lagi pacaran,
yang indah-indahnya muncul. Tapi pas sudah nikah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai, ini nih apa yang tidak diinginkan oleh kita timbul sifat daripada istri kita. Ini cobaan nih, karena pernikahan menyempurnakan 50% daripada iman kita. Harapannya, saya punya istri inginnya begini, sifatnya begini. Betul. Pada waktu hadirin rahimakumullah ta'aruf masih muncul tuh kelihatan. Yang kita harapkan ada. Sudah menikah justru sebaliknya. Apa yang kita tidak inginkan ada timbul di istri kita. Betul apa betul? Betul. Karena apa? Istri kita, jodoh kita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk kita yang bengkok. Perkara yang bengkok kalau diluruskan hadirin rahimakumullah cepat bisa patah. Harus bagaimana caranya? Terima kebengkokan itu karena tulang rusuk sudah ditakdirkan bengkok. Tinggal harus menempatkannya. Subhanallah. Nah, sekarang bagaimana? Punya anak, bagaimana aturannya? Waduh. Yuk kita uji. Apakah ini timbul dari agama yang lain? Apakah itu dari Yahudi? Yahudi punya anak, punya kitab namanya Torah atau Dejen Apistra atau Dasatir. Ternyata di dalamnya tidak ada bagaimana cara mendidik istri dan anak. Bible. Yuk kita uji. Hadirin rahimakumullah, di Bible tidak ada. Kalau memang ada berarti sangat-sangat sekali itu menyalahi aturan mereka. Ada 2 Nasrani ini. Pertama Katolik, yang 2 Kristen. Katolik punya petinggi agama namanya siapa? Pastor. Paus, pastor. Paus, kardinal, pastor. Nah, kardinal seperti DPR-nya, paus seperti pemimpinnya karena satu, lalu kemudian penyebarnya adalah pastor. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya pastor mengajarkan untuk mendidik istri dan anak? Bisa tidak kira-kira? Nggak bisa, karena apa? Karena pastor dilarang nikah. Hadirin rahimakumullah. Yang lain. Jadi siapa? Rasulullah Muhammad SAW mau jadi apa kita hari ini? Jenderal. Rasulullah jenderal di atas jenderal. Panglima perang. Orang miskin, Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta apapun. Habis harta Khadijah. Dibagikan kepada umat. Dari yang kaya menjadi miskin. Bagi orang yang kaya, Rasulullah pernah menjadi orang yang terkaya se-Mekah. Karena nikahi Khadijah. Menjadi apa lagi? Mendidik istri dan anak. Rasulullah SAW mampu. Hadirin rahimakumullah, mampu menyatukan 13 istri. Hadirin rahimakumullah, setelah Khadijah, yang tanpa semuanya tidak ada perselisihan, pergesekan. Kita jangan 13, 1 saja repot, apalagi 2. Ya Allah, Rasulullah bisa menyatukannya tanpa harus bergesekan. Rasulullah tantang. Makanya umatnya hanya dibatasi 4 saja. Apalagi mau jadi apa? Ayo, Rasulullah nyontoin semuanya. La ilaha illallah. Oke. Maka hadirin 1200 tahun dari 1400 tahun ini adalah hadirin rahimakumullah yang menyumbang peradaban adalah Islam. Diakui, tidak diakui, harus diakui. Dan perlu diketahui, karena ini dunia peradaban milik Islam satu saat akan diberikan kepada pemiliknya, yaitu orang-orang Islam. Pertanyaannya, mau pak kita bangkit? Mau budaya ini milik kita? Mau peradaban ini milik kita? Ekonomi ini milik kita? Yahudi kalah? Nasrani kalah? RRC kecil? Hadirin kapitalis mundur? Komunis apalagi tunduk? Mau? Tinggal satu jawabannya. Maunya kita ini harus diperjuangkan. Siapa diperjuangkan? Maka hadirin untuk membangkitkan ini, pelajaran hadirin rahimakumullah dari pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita hanya satu, sadari tentang hukum. Setelah kita menyadari, karena mereka pun dulu kemudian menyadari korelasi antara surat An-Nas
dengan surat Al-Fatihah. Kita sudah ngaji kemarin. Pertama Anas mengatakan kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Pahami dulu, Rabb manusia itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun nas rabbul alamin. Buktinya karena Allah menciptakan alam dan seisinya itu seperti huruf ba, Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan nurnya menjadi nur Muhammad seperti titik ba, dibimbing dengan kasrah yaitu firmannya, maka baru kita mengetahui namanya adalah Allah. Rabb kita itu sifatnya Rahman Rahim, kewajiban kita alhamdu memujinya Rabbul alamin, kepada Rabbul alamin, kan Rabbul alamin Rabbun nas. Dan itulah pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, di kubur kita. Satu. Jangan berhenti di situ. Yang keduanya, hadirin, PR kita malikin nas, raja di raja manusia. Siapa raja di raja manusia? Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Gerbangnya adalah kubur. Gerbangnya hadirin rahimakumullah adalah apa namanya? Barzah. Kemudian hadirin rahimakumullah dibangkitkan di mahsyar, kemudian ke mizan, ke sirat. Itu yang menguasainya. Kalau kita tunduk terhadap rajanya manusia di dunia, maka kita pun nanti diakui dengan keriduannya oleh Maliki Yaumiddin nanti. Seorang raja dipatuhi dengan apanya, Pak? Assalamualaikum, Pak. Raja dibilang kita merajai sesuatu, saya merajakan engkau. Maka apa cirinya? Pelaturan raja itu diikuti oleh kita. Betul? Pak Jokowi jadi presiden. Disebut Pak Jokowi presiden ini karena apanya? Karena ada wewenangnya, ada job description-nya, ada delegation of authority-nya dari rakyat lewat tadi MPR dulu mah. Kalau sekarang langsung dari rakyat karena pemilihan. Dulu mah mandataris MPR, sekarang mah mandataris rakyat. Kalau memiliki dosa dulu mah hanya minta maaf ke anggota MPR saja sudah beres. Kalau sekarang punya dosa ke rakyat harus ke 270 juta rakyat minta maafnya. Mohon maaf, ada duit. Itu ada duit apa namanya, negara, saya pakai itu ke anak saya untuk apa? Untuk beliau jadi wali kota di sana. Minta maafnya 270 juta orang. Kalau dulu mah enak, kepada MPR saja. Bapak-bapak mohon maaf saya kepada anggota MPR karena engkau adalah mandatnya rakyat. Saya minta maaf karena tanpa sengaja ternyata ibu memasukkan gitulah kira-kira mohon maaf Pak Jokowi. Kira-kira begitu, agak berat sekarang ini. Nah, presiden diakui presiden atau raja karena apa? Ditaati pelaturannya, betul nggak? Nah sekarang saya kasih tantangan sama Bapak untuk mengembalikan kemenangan Islam. Bahkan hadirin rahimakumullah, kata si seorang perdana menteri Israel dulu, Ishak Rabin, ketemu kepada siapa namanya? Presiden Soeharto. Kata Ishak Rabin, "Hei Soeharto," waktu dia berkunjung ke Indonesia, "Hei Harto, kamu jangan bangga bahwa orang Indonesia mayoritas muslim, terbanyak hajinya, terbanyak masjidnya, terbanyak pondok pesantren dan ulamanya. Kami orang-orang Yahudi yang waktu itu baru berjumlah 15 juta orang di seluruh dunia pada zaman Pak Harto. Dan Nasrani tidak akan pernah kalah oleh orang Islam selama orang Islam itu sholat subuhnya tidak sama banyak dengan sholat Jumatnya." Itu kuncinya, Pak. Kalau orang Islam sudah sholat subuhnya sama banyaknya dengan sholat Jumat, maka dengan sendirinya hadirin peradaban akan kembali kepada orang Islam. Ekonomi dikuasai oleh orang Islam, budaya akan dipegang oleh orang Islam, seluruh kekuasaan dipegang oleh orang Islam, seluruh orang kafir akan tunduk kepada orang Islam. Di sini gimana? Jumat penuh nggak Pak? Jumat penuh? Penuh ya? Kadang-kadang penuh? Ya. Kalau subuh kira-kira berapa saf? 4 saf ya. Kalau Jumat berapa saf? 15. Wih, subhanallah, la ilaha
illallah. Ini PR kita. Oke. Sekarang kita naikkan Malikin Nas, raja di raja manusia. Siapa? Maliki Yaumiddin. Kalau kita mau hadirin rahim kojaya kembali, aturan hidup kita harus sesuai dengan hukum yang dikeluarkan oleh raja di raja. Tantangannya ada di dalam surat Al-Maidah. Atau Al-Maidah itu hidangan. Hidangan yang kita harus makan itu adalah ini. Ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 puncaknya. Makanya wajar pada saat hadirin rahimakumullah seorang gubernur bermasalah dengan ayat 51 Al-Maidah, hadirin rahimakumullah timbul gerakan 212. Kebetulan ini gubernur ini hadirin rahimakumullah kakak angkatnya adalah teman saya, hadirin Andi Anwar Ta'amir. Yang Bapak lihat dalam persidangan itu pakai udeng-udeng, pakai jenggot, ya, itu Ananda Almin. Dia adalah kakak angkatnya. Karena ini gubernur itu siapa namanya? Ahok ini dibesarkan oleh bapaknya dulu. Tapi saya yang tidak mengikuti agamanya. Dibesarkan dan dirawat, disekolahkan oleh bapaknya Andi Anwar Ta'amir. Andi Anwar Ta'amir adalah teman saya. Maka pada saat dia mengatakan, melanggar kata-katanya dengan ayat 51 Al-Maidah, dia katakan, saya nggak salah. Di Indonesia kan belum berlaku ayat 44, 45, 46 ayat dari ayat 44-nya sampai ayat 50-nya di Indonesia belum berlaku. Maka ayat 51 pun nggak berlaku. Kenapa umat Islam tersinggung? Ini Pak. Apa ayat 44-nya? 44, 45, 47. Saya lempar ke bapak-bapak sekarang. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayatnya panjang, dipotong aja akhirnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat 44. 45-nya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Ayat yang berikutnya 47-an kalau nggak salah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Itu ayat menerangkan mengenai bagaimana Allah memberlakukan hukum Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Maaf, kepada Nabi Musa dan kaumnya, kepada Nabi Isa dan kaumnya. Begitupun kewajiban ini harus dilakukan kepada umat Muhammad. Apa itu hukum? Nafs bin nafs. Yang membunuh harus dibunuh. Ain bin ain. Mata kalau ada yang nyolok harus dicolok lagi. Disebut kisos. Yang mencuri harus dipotong. Yang berzina harus dijilid. Orang-orang seperti nabi palsu hadirin rahimakumullah yang memiliki hadirin rahimakumullah ajaran-ajaran yang kemudian hadirin rahimakumullah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dan melecehkan Allah dan nabinya harus dihad. Apa kata Allah? Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak menghukumi dengan hukum jalan Allah, dia kafir. Dia dolim. Dia fasik. Pertanyaan, kalau Allah masih menggolongkan kita kepada orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, lalu buat apa kita sholat? Buat apa kita zakat? Buat apa kita haji? Buat apa kita saum? Pertanyaannya, bagaimana solusinya? Di Indonesia yang berlaku hukum apa? KUHP. KUHP ini produk siapa? Belanda. Belanda ini muslim apa? Non muslim? Kafir. Jangan dipotong nih. Jangan dipotong, deg-degan. Waduh, kalau begitu harus bagaimana dong? Apa harus makar kepada pemerintah, bikin gerakan? Jangan juga. Karena dalam Al-Qur'an atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, orang yang memimpin di antara kamu, minkum orang-orang beriman. Solusinya gimana? Ayo. Pak, ayo Pak. Emang senang sama Allah digolongkan orang kafir, dolim, fasik? Ayo, kira-kira gimana? Ayo. Pilih yang benar. Ada yang sanggup memang setelah nanti dipilih?
Yang sanggup menegakkan ini hukum? Pak, solusi Pak, kita cari solusinya kira-kira gimana? Makar nggak bisa. Karena apa? Din rahimakumullah, subhanallah. Makanya harus ngaji. Kalau tidak ngaji akan repot Pak. Apalagi kalau hanya fatwa mengandalkan Quran dan terjemahannya. Ini, maka lahirlah gerakan yang namanya NII, Nasional Islam Indonesia. Ingin menegakkan hadirin rahimakumullah negara di atas negara. Hukum Islam berlaku katanya. Tapi kejadiannya tahun 2005 terjadi Pak. Di Jawa, di mana? Di Jakarta Barat kalau nggak salah. Waktu itu hadirin rahimakumullah, anak orang-orang NII, kader-kader NII biasa mengadakan tazkiyatun nafs. Di antara mereka bersembunyi di antara pemerintah masih, karena ini adalah gerakan separatis. Sama pemerintah disebut ekstrim kiri, masih dikejar. 2005 kalau nggak salah itu kejadian, rame dulu. Maka mereka pengajian di antara rumah ke rumah, membina. Satu rumah hadirin rahimakumullah dikumpulkan. Apa yang terjadi? Pada saat hadirin rahimakumullah ini murabbinya atau ustadznya mengajar di satu rumah, ada anaknya nakal nih yang punya rumah ini. Maka di jam tangan barunya si ustadznya itu karena bagus, dia pas waktu wudhu, hadirin rahimakumullah, karena dia sholatnya tidak di masjid, sholatnya di antara mereka juga, diambil itu jamnya. Maka pada waktu mau dipakai nggak ada. Laporlah, ini jam tangan saya, kata ustadznya di mana? Wah, bapaknya sudah tahu karena anaknya punya perilaku buruk, suka mengambil barang orang, ada penyakit, itu namanya penyakit apa? Apa kemudian hadirin rahimakumullah? Oh, udah tahu. Ya dah, nanti saya cari Pak. Ya insyaallah. Udah, bapaknya kemudian hadirin rahimakumullah mengambil anaknya ditanya setelah ustadznya pulang dan yang lainnya. Seminggu berikutnya waktu tazkiyatun nafs lagi, minta maaf Pak, mohon maaf, apa ini ternyata ustadz, apa namanya, jam tangan ustadz itu diambil sama anak saya. Tapi sayang juga sekarang ini saya tanya, itu jam tangannya sudah dijual, uangnya sudah dipakai jajan dan sebagainya, dan yang mohon maaf, saya ganti aja nanti. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau masalah jam tangan, kata siapa ustadznya. Tapi masalahnya anak kamu sudah mencuri, hukum Allah harus ditegakkan, harus dipotong tangannya. Kamu orang beriman? Ya, oke. Dan kita sudah menegakkan ini, tidak boleh digolongkan oleh Allah kepada kafir, dolim, fasik. Terus gimana solusinya? Ya, sekarang kamu ridho nggak dipotong tangan ke anak kamu? Wah, mikir. Lalu apa yang terjadi? Oke, karena ini menggebu, dua-duanya ingin menegakkan hukum Islam. Akhirnya apa? Anaknya dipanggil, nak, kamu begini daripada tadi di akhirat sama Allah dan sebagainya. Ya udah Pak, saya pasrah. Monggo. Ya udah, kalau begitu ibu kamu jangan dikasih tahu ya. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, pertemuan 3 orang, datang satu hakimnya, hadirin rahimakumullah, datang algojonya, 5 orang waktu itu. Apa yang dia? Silahkan Pak, saya ridho dipotong, tapi jangan tangan saya. Ya, karena kamu belum dewasa, kata hakimnya. Kamu ini juga masih belajar. Kamu baru menginjak dewasa, artinya adalah adolescence. Dari remaja kepada dewasa, tidak perlu tangan, tapi jari. Kira-kira jari mana yang kamu mau kami potong? Maka dia katakan boleh, apa ini nama? Kelingking ya. Maka kelingking hadirin rahimakumullah akhirnya dipotong pakai kampak. Udah beres, bawa ke rumah sakit. Udah. Hari-hari hadirin rahimakumullah, anak 3 hari tidak pulang. Nginep hadirin rahimakumullah di ustadznya. Lalu apa yang terjadi? Ya akhirnya ibunya nanya, ini si anak kemana? Kata bapaknya, dia ke sana mungkin camping dan sebagainya. Pulang anaknya dipakai perban. Ibunya bilang, kamu kenapa nak? Ya ma, ini saya kecelakaan. Kecelakaan apa? Coba mama lihat. Dilihat. Masa kecelakaan hanya jari ini aja yang hilang? Yang lain enggak. Akhirnya maknya tidak terima, apa yang terjadi, dia lapor ke polisi. Polisi kemudian memprosesnya, bapaknya ditangkap, ustadznya ditangkap, hakimnya ditangkap, algojonya ditangkap, di penjara jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. La ilaha illallah. Jadi gimana tuh kalau begitu? Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir ayat ini yang boleh melakukannya adalah pemerintah, amirul mukminin, umaro, bukan kewajiban
kita mah sami'na wa ata'na. Kalau hukum yang sekarang berlaku dalam pemerintah adalah hukum yang seperti ini, kita mah ikut saja sebagai makmum. Yang akan ditanya nanti siapa? Imam. Batal dan tidaknya sholat berjamaah itu tergantung imamnya. Kita mah hadirin rahimakumullah masih dapat pahala 27 derajat. Hadirin, imamnya kalau batal maka hadirin harus terus langsung diganti dengan imam yang dengan makmum yang di belakangnya. Subhanallah. Insyaallah ya. Ya. Jadi begitulah orang ajam. Kita orang ajam. Subhanallah. Tapi dahsyat Pak, kalau ini tawarannya, kalau memang mau diberlakukan, walaupun zaman ini, walaupun rakyatnya tidak paham, tapi nekat sepertinya penyelenggara negara ini mau melaksanakannya, Allah pasti jawab, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan kamu itu akan thayyib. Lihat Saudi Arabia, kerajaannya keturunan Yahudi, Raja Saud ini. Hadirin, agama yang sekarang berkembang Islam di Saudi Arabia, di Mekah dan Madinah bukan agama Islam yang sesuai dengan hadirin contoh-contoh amal dari Rasulullah dengan para sahabat, bukan. Konsepnya iya masih Quran hadis, tapi orang-orang yang beramalnya bukan daripada pola-pola Rasul. Bahkan seluruh dunia mengatakan justru diamalkan oleh orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena di Saudi Arabia terjadi pergolakan tahun 1895, 1895, tahun 1924. Seluruh keturunan-keturunan Rasulullah dengan para sahabat diusir dari Mekah dan Madinah. Bersih semuanya. Sehingga tidak ada aturan-aturan baru. Timbullah apa yang disebut madhab Wahabi di sana. Tapi mereka tetap memegang teguh hukum Islam. Alhasil apa? Lihat kekayaan mereka. Jadi hukum ini bisa menguasai segalanya. Jadi mereka punya tanah hadirin rahimakumullah suci, walaupun orang-orangnya tidak suci. Tapi kata ulama dunia, kalau orang yang Indonesia, orang-orangnya banyak yang suci, walaupun tanahnya tidak suci. Apa kita harus rebut saja itu Mekah dan Madinah sama kita? Pernah mau itu direbut dulu sama ulama-ulama Indonesia. Tapi kemudian hadirin rahimakumullah penyelenggara di sana, jangan. Saya bebaskan orang Indonesia, silahkan. Kalau mau hidup bersama kami. Akhirnya orang Madura siap hidup di sana. Hadirin, makanya banyak orang Madura di sana, Pak. Ya, betul ya? Yang sudah hidup dari tahun abad ke-18, 19 beranak pinak di sana. Banyak orang Madura. Ada orang Madura di sini? Alhamdulillah, orang Arab pun banyak yang ke kita. Makanya banyak tuh. Gampang kalau kita mana keturunan Arab, pegang aja hidungnya. Kalau tidak, kalau saya nggak ada Arab-Arabnya nih. Ya kalau bapak ini tuh kelihatan. Iya, subhanallah. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan atau tambahan? Teh manis sudah dingin? Di 12 majelis talim saya, 13 mungkin sekarang. 3 majelis talim saya, kita sedang membicarakan mengenai hukum Allah naik nanti. Jadi kemarin Rob sudah selesai, sehingga kuncinya sudah ada. Kita dibuat dari bahan baku kita adalah dari mani terbuat dari saripati makanan terbuat saripati buah-buahan, saripati buah-buahan terbuat dari saripati pepohonan, saripati pepohonan terbuat daripada saripati tanah terbuat dari tanah terbuat dari air terbuat dari udara terbuat dari Nur Muhammad. Hati-hati, jangan balik lagi, bingung nih. Nur Muhammad dari Nur Allah dari dat Allah terbuat dari kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Jangan pikirkan mengenai dat Allah, pikirkan itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dari pancaran Nur Allah ke bawah itu adalah makhluk Allah. Hadirin, itu adalah kunci Rabbun Nas, Rabbul Alamin. Sekarang kita masuk kepada Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Tapi tadi kalau kita sudah khotam nanti membahas Malikin Nas menjadi Maliki Yaumiddin, kalau dilaksanakan akan timbul falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Terakhir nanti kita akan membahas Ilahin Nas.
Ilahin nas ini banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah ya. Kuasai aja itu 2 surat. An-Nas dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah Ummul Quran, An-Nas Abul Quran. Jadi kalau dalam Undang-Undang 45 kita sedang berbicara mengenai upacara yang suka dibaca adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, diterjemahkan oleh siapa? DPR MPR, yaitu namanya penjelasan Undang Dasar 45. Jadilah TAP MPR, jadilah undang-undang, jadilah Kepres, Kepmen dan yang lainnya. La ilaha illallah. Semoga bapak-bapak jadi menteri dan presiden, amin ya rabbal alamin. Minimal untuk keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau tidak ada pertanyaan dan tambahan, hadirin rahimakumullah, insyaallah kita tutup. Kebenarannya datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah, kesalahannya datang dari kebodohan pribadi. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang mendengar suara ini, hadirin kepada yang hadir tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Islam ini dijayakan untuk kemudian memegang lagi, hadirin rahimakumullah, apa yang disebut dengan peradaban dunia, karena peradaban dunia ini adalah milik Islam, dan dunia ini pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat kepada orang-orang Islam, sebagaimana janji yang disampaikan Rasulullah saat nanti Islam sudah memegang kekhalifahan dunia ini, hadirin rahimakumullah, dengan satu kepemimpinan namanya Imam Mahdi. Hadirin, maka setelah itu berjaya, orang susah zakat karena tidak ada yang menerima, orang tidak mau menerima zakat karena semuanya sudah makmur, amin ya rabbal alamin. Walaupun hadirin rahimakumullah kita tidak sampai kepada usia itu, semoga cucu cicit kita merasakannya hal ini atas kejayaan Islam di seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.